Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kita kembali lagi untuk belajar matematika wajib di hari Kamis dengan menggunakan video. Selamat datang untuk 12 IPA 2 karena kita pergantian jadwal, jadi kalian juga termasuk kelas yang terkena imbasnya. Mohon maaf sebelumnya. Baik, sekarang kita akan membahas materi yang baru, yaitu peluang kejadian majemuk dengan submaterinya yaitu peluang kejadian yang saling bebas. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang peluang kejadian tapi hanya untuk satu kejadian. Nah, sekarang kita akan mempelajari peluang kejadian majemuk. Jadi peluang kejadian majemuk itu adalah peluang yang terjadi lebih dari dua kejadian. Lebih dari satu kejadian, maaf, bisa dua, bisa tiga. Nah, itu macam-macamnya tuh banyak. Nanti ada peluang kejadian saling bebas, peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian bersyarat, dan segala macamnya. Untuk hari ini, kita akan belajar peluang kejadian saling bebas. Sebelum kita memulai pelajaran, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita lihat kalian bisa menemukan konsep peluang kejadian majemuk saling bebas. Jadi kita akan menemukan konsep hari ini. Lalu yang kedua, kalian bisa menggunakan konsep peluang kejadian saling bebas ini untuk menyelesaikan masalah. Nanti akan ada masalah yang akan saya berikan. Yang ketiga, maaf, kalian bisa mengkomunikasikan konsep peluang kejadian saling bebasnya ini. Terus yang keempat, terakhir, ini adalah tujuan kita utama, adalah mendapatkan hasil yang maksimal saat proses pengambilan nilai. Lalu apa saja sih manfaat dari pembelajaran ini? Kita akan bahas manfaatnya. Jadi sebenarnya materi mata pelajaran matematika itu sangat dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Jadi manfaat pembelajaran untuk mempelajari peluang, yang pertama pasti pernah kalian lakukan, yaitu arisan. Arisan itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, materi peluang itu juga bermanfaat untuk dalam kehidupan sehari-hari seperti arisan. Ketika kalian mengikuti arisan, pasti kalian sudah mengukur berapa orang yang ikut, pasti sudah mengira berapa orang yang ikut dan kira-kira saya dapat atau tidak, keluar nama saya atau tidak, seperti itu. Lalu yang kedua, itu adalah perkiraan cuaca. Ternyata perkiraan cuaca itu juga masuk terkonsep dari materi peluang. Berapa peluang hujan, berapa peluang matahari bersinar dengan terik, berapa peluang badai petir, dan segala macamnya. Yang ketiga, salah satu manfaat pembelajaran peluang itu adalah bagaimana mengira-ngira kualitas suatu barang. Karena ketika kalian membeli barang, itu pasti kalian melihat awet atau tidak. Nah, ada pekerjaan yang bagaimana barang tersebut bisa bertahan atau tidak. Kita mengetahui bahwa semakin mahal suatu barang, kemungkinan besarnya adalah barang tersebut kualitasnya semakin bagus. Jika kualitasnya bagus, maka pemakaiannya juga bisa dipakai lebih lama. Tapi tergantung pemakaian juga. Nah, itu yang dipelajari oleh para pembuat barang yang termasuk dalam konsep peluang. Nah, hari ini kita akan belajar peluang kejadian saling bebas. Apa itu peluang kejadian saling bebas? Berikut adalah penjelasannya. Jadi, dua kejadian dikatakan saling bebas itu apabila peluang kejadian yang pertama itu tidak dipengaruhi oleh peluang kejadian yang kedua. Begitupun sebaliknya. Peluang kejadian yang kedua itu juga tidak dipengaruhi oleh kejadian yang pertama. Jadi secara matematis, rumus dari peluang kejadian saling bebas adalah peluang A atau peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B. Kenapa di sini saya letakkan gambar dadu dan gambar uang logam? Berikut kita bahas konsep peluang kejadian saling bebas dari video. Video di dalam video, oke. Kita akan lihat di sini bagaimana pelemparan 3 buah dadu dan 2 buah uang logam. Dari video ini kita tahu bahwa ternyata
dua benda ini tidak saling mempengaruhi. Artinya, jika munculnya gambar pada uang logam, itu juga tidak dipengaruhi oleh munculnya bilangan genap misalkan pada dadu. Artinya, munculnya kejadian pada uang logam tidak dipengaruhi pada dadu. Begitupun munculnya bilangan pada dadu juga tidak dipengaruhi oleh uang logam. Karena uang logam dan dadu itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi mereka tidak saling mempengaruhi. Itulah yang dimaksud kejadian yang saling bebas. Kejadian yang pertama itu tidak bakal dipengaruhi oleh kejadian yang kedua. Begitupun sebaliknya, kejadian yang kedua tidak bakal dipengaruhi oleh kejadian yang pertama. Nah, berikut contoh soal permasalahan kontekstual peluang kejadian saling bebas. Perhatikan ilustrasi berikut. Mengawali tahun ajaran baru, siswa kelas 12 IPA 2 mengadakan pemilihan ketua dan wakil ketua kelas. Kandidat ketua kelas dari laki-laki adalah Daniel, Pardavitan, dan John Friendly. Sedangkan kandidat dari putri itu adalah Hemiati, Stella, Tika, Romayana, dan Ella. Dalam pemilihan disepakati bahwa ketua dan wakil ketua kelas yang terpilih adalah putra dan putri. Tentukanlah peluang terpilihnya setiap pasangan putra dan putri. Jadi maksudnya di sini adalah jika ketuanya putra, berarti wakilnya putri. Jika ketuanya putri, wakilnya putra. Sekarang kita coba dulu jika ketuanya putra dan wakilnya putri. Misalkan, jika Daniel terpilih sebagai ketua kelas, ini bisa dikatakan bahwa dia tidak akan mempengaruhi pemilihan untuk wakilnya. Misalkan, Hemiati, Stella, Tika, dan Romayana juga Ella pada saat pemilihan wakil, itu tidak akan dipengaruhi oleh Daniel yang sebagai ketua. Begitupun sebaliknya, jika Hemiati yang terpilih sebagai ketua kelas, itu tidak akan mempengaruhi untuk pemilihan wakilnya Daniel, Pardavitan, dan John Friendly. Artinya, dua hal ini saling bebas. Kenapa? Karena Daniel, Pardavitan, John Friendly itu tidak akan mempengaruhi kandidat putri Hemiati, Stella, Tika, Romayana, dan Ella. Begitupun juga sebaliknya. Jadi secara matematis bisa kita kerjakan untuk peluang terpilihnya pihak laki-laki itu adalah 1/3, karena dari 3 kandidat itu pasti hanya ada 1 yang terpilih, dan peluang terpilihnya putri itu 1/5, karena untuk 5 kandidat hanya 1 yang terpilih. Jadi peluang terpilihnya setiap pasangan putra dan putri sebagai ketua dan wakil ketua kelas adalah PA dikali PB, peluang terjadinya A, dan peluang kejadian B, itu dikalikan, berarti 1/3 dikali 1/5, atas kali atas, bawah kali bawah, 1 kali 1, 1, dan 3 kali 5 itu 15. Berarti hasilnya adalah 1/5. Jadi di sini kita lihat jelas bahwa beginilah cara pengerjaan untuk peluang kejadian saling bebas. Nah, berikut adalah latihan soal untuk peluang kejadian saling bebas. Di sini kita tahu, saya tahu bahwa ada kelas yang bukunya masih di meja saya. Jadi tidak perlu kalian kerjakan di buku, tetapi cukup kalian kerjakan di kertas coret-coretan. Nanti akan saya bahas atau saya minta ketika pertemuan selanjutnya. Untuk soal yang pertama, 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Peluang munculnya mata dadu genap pada dadu pertama dan mata dadu prima ganjil pada dadu kedua adalah berapa? Yang kedua, dalam kotak pertama terdapat 4 bola merah dan 3 bola biru. Kotak kedua terdapat 7 bola merah dan 3 bola putih. Dari masing-masing kotak akan diambil 1 bola, tentukan peluang terambilnya bola merah pada kotak pertama dan bola putih pada kotak kedua. Silakan kalian kerjakan sebagai latihan soal. Nanti pertemuan selanjutnya akan saya bahas dan saya minta untuk satu persatu pertanggungjawabannya. Terima kasih. Demikian penjelasan saya untuk peluang kejadian saling bebas. Yang saya harapkan dan saya tolong pesan sekali lagi adalah tolong jangan buat keributan di kelas. Kalaupun misalkan kalian berdiskusi, silakan berdiskusi secara tertib. Dan tolong jangan duduk-duduk di depan kelas.
apalagi sampai ikut pelajaran olahraga kelas lain. Ya, jadi saya sudah minta tolong kepada guru BK untuk mengawasi kalian ketika pelajaran matematika. Kemudian, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi saya via WhatsApp, Telegram, atau sosial media lain seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter. Jadi saya pesan sekali lagi, tolong jangan buat keributan, pahami materinya, dan tolong jangan sampai keluar kelas, duduk-duduk di depan kelas, dan main bola dengan kelas lain. Saya minta tolong sekali, jika ini dilanggar, mohon maaf, akan ada hadiah dari saya nanti. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.